Bagaimana mereka setuju untuk mencicil tas itu untukmu? Makan malam apa? Kamu benar-benar pandai mengatur hidup. Kenapa kamu tidak beli makanan sendiri? Kamu buat masalah besar, mana berani aku keluar. Kamu masih bertelanjang kaki. Kakiku belum selesai dicuci. Semua ini karena tasmu. Jangan pergi, jangan pergi. Tidak tahan, benar-benar tidak tahan. Kenapa baru pulang langsung mau keluar lagi? Aku mau ke sekolah. Aku di sini pasti mati kesal karena dia. Mereka juga bikin aku tidak punya anak laki-laki. Ibu, ngomong apa sih? Aku kan pasti balik. Kapan lulus? Pagi hari Minggu. Pulang cepat ya. Oke, tahu. Hari-hari night here. Tahu. Ziai Hui. 15 Tian Hari ini benar-benar carry kamu. Kay Kintormu. Ikut sampai rumah sakit. Bicara. Terrace? Tanya kamu. Bukannya kamu pulang? Minum. Minuman. Kamu senang atau nggak senang? Satu kardus loh. Seneng dong. Besok lulus kenapa nggak seneng? Zhao Zihui masih belum setuju gabung. Nggak setuju ya udah, ayo. Kita sendiri juga bisa. Saham gratis? Kenapa enggak? Buka restoran kecil, aneh nggak sih? Di gedung kantor, udah nganggap diri sendiri perusahaan top 500 dunia. Kalau mereka berdua nanti, bisa jadi top 500 Shanghai? Bekerja dan jadi bos itu beda. Bos kecil juga bos. Aku menentang. Penentangan tidak berlaku. Aku menentang lagi. Lagi-lagi tidak berlaku. 15 Dian, aku serius bilang ya. Kalau Jia Xiao 2 masuk, aku pergi. Kamu harus pilih salah satu dari kami, pilih deh. Jangan. Tenang, tenang, tenang. Kalau sudah janji, harus serius. Aku tidak ingin gegabah. Kita saja yang gegabah. Kamu bertugas di sini untuk merencanakan dengan tenang. Kalau Jia Xiao 2 ikut, suatu hari nanti bukan aku yang menghancurkannya atau dia yang membuatku marah. Kita buka restoran untuk keberuntungan, kan? Kamu tidak ingin terlibat kasus pidana, kan? Zhao Song, kamu mau dengar jujur dariku? Sebenarnya kamu dan Jia Xiao Duo tidak penting. Yang penting adalah Zhao Zihui. Aku tidak berat, kapan aku? Lima belas Tian, aku tahu, aku mengerti. 15 Tian. Apakah kamu suka sama Zhao Zihui? Di Tiongkok ada pepatah lama. Apa ya? Itu yang tentang kejujuran. Apa ya? Aku tebak kamu ingin bilang, kejujuran bisa membuka hati yang keras. Itu dia, kamu yang pintar. Ngapain jadi koki? Orang yang pintar tidak mudah tergoda. Kamu yang mudah tergoda. Jujur aja. Apakah kamu suka sama Zhao Zihui? Gila. Besok aku akan ke rumah sakit lagi menemani nenek. Kamu gila.
Tidur saja, besok aku akan ke rumah sakit lagi menemani nenek. Kalau begitu aku temani kamu. Ziai Hui, apakah kamu suka sama 15 Tian? Aku tidak suka siapa-siapa. Itu yang terbaik. Siapa? Jambir pa? Bauzi, esa cantik sekolah. Tidak mungkin, kalau Bauzi pasti dia langsung masuk. Berani taruhan? Saya pa 15 Tian, Shu. Aku. Paketmu, tiket kereta, tanda tangan dulu. Baik, terima kasih. Robek saja. Baik, terima kasih. Tiket kereta. Kamu mau kemana? Pulang. Kapan? Senin. Baru saja kita bicara tentang buka restoran. Kok sudah pergi lagi? Saya kan cuma pergi 2-3 hari. Kaki ini kan milik saya. Oke kalau begitu. Kalian minum tanpa ajak saya. Ayo saya duduk. Kamu mabuk nggak? Gak mabuk. Kalau gitu saya mau bicara serius. Serius. Mabuk. Saya cekik kamu. Saya bilang, kapan saya bisa ke restoran kalian? Untuk kerja? Terserah. Bagaimana bisa terserah? Banyak orang yang mau saya. Apa maksudmu? Kalau gitu begini, saya Senin balik ke kota. Bilang sama ibu saya. Oke, kalau gitu Senin saya ikut balik sama kamu. Gak usah kali. Saya harus survei langsung, pilihan 2 arah. Tiket kereta cepat saya pesan sendiri dulu. Nanti kalau restoran kalian terima saya, baru reimburse saya. Kalau nggak diterima gimana? Nggak mungkin. Bagaimana bisa nggak mungkin? Sudah saya dapat kerjaan, ayo minum. Nikah itu hal penting, kenapa kamu buru-buru banget? Saya buru-buru apa? Sama sekali nggak buru-buru. Saya sudah persiapkan buat tahun ini. Anak saya lulus dan pulang, waktunya pas. Saya sudah minta orang hitung, sangat bagus 11R. Cepat-cepat, di sini. Bawa spray dan sarung bantal motif bebek nanti itu. Tunjukkan ke Tante Kiao, lihat kualitas kita. Lihat ini bordirannya. Saya pesan khusus, mahal banget, bagus sekali. Mahal banget? Kapan kamu ke toko baju pengantin saya? Tenang saya pasti datang, jangan buru-buru. Saya selesaikan dulu di sini, baru pergi. Tempat tidur pengantin belum sampai ya? Seharusnya sudah, saya ambil, kamu nggak ngerti, saya sendiri aja. Tempat tidur pengantin itu yang paling penting. Kalau kualitasnya jelek jangan biarkan mereka angkat masuk. Kalian sibuk-sibuk, Xioli kamu jangan pergi deh. Kamu selesaikan urusanmu, nanti kamu masih harus coba baju pengantin. Nggak apa-apa. Tante, beneran nggak telepon 15 Tian? Kamu sudah harus panggil mama, saya gelisah banget. Tenang, tiket kereta sudah sampai. Kalau kamu telepon dia malah ribet, jangan telepon. Jangan tanya-tanya tentang aku. Ini banknya ya? Di dekat rumah kamu ada lagi? Relax na bank China instruction. Kalau gitu kamu tunggu di sini, aku ke bank Cina Construction dulu. Kita kayak detektif aja. Aku bilang ya, kalau nanti usaha kita sukses, harus ditulis di buku. Ayo. Musuhku juga datang. Tenang. Aku lihat dia, aku tenang gak? Jangan buaya. Kita teman dekat. Aku nggak suka sama si Hui. Kamu mau kerja sama-sama Zhao Si Hui? Kamu samakan dia dengan Su Geliang. Jadi, baik-baik sama Jia Xiao Duo. Kalau nggak, Zhao Si Hui nggak mau gabung. Poin kedua, kamu laki-laki nggak sih? Camel the hate. Kalau laki-laki, jangan sama perempuan hitung-hitungan. Paling nggak, anggap dia udara aja. Gini aja, aku fokus nyetir. Ayo. Udah ngomongin dia? Kemarin semalaman, Gak berhasil ya? hamper. Kalian mau invest berapa? Kamu bilang?
Aku cuma invest sedikit. Zhao Zihui yang tentuin. Dead end. Kunjungan ketiga ke Gubuk Jerami. Aku bayar utang. Kemarin cuma pinjam 100. 100 lagi, itu bayaran kamu temani nenekku kemarin. Lunas. 100 itu nggak cukup. Kamu mau berapa? 100 sekali cukup, tapi nenekku hari ini janji sama aku. Nemu ke rumah sakit jalan-jalan sama dia. Ngerti kan? Nenek ada cerita sama aku. Duduk di pinggir tempat tidur pasti lebih murah daripada jalan-jalan, kan? Jalan-jalan pasti lebih mahal, meskipun aku sangat butuh orang pintar. Harus tambah 100 lagi. Kasih aku hari kamu. Ngapain? Kasih aja. Terhubung. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. HP ada di saku. Aku mau dengar percakapanmu dengan nenek. Aku kan gak bakal ngomong sembarangan. Ini buat jaga-jaga kalau kamu ngomong sembarangan. Kalau gitu kasih batasan dong, apa yang boleh dan gak boleh dikatakan. Kemarin nenek nanya, kapan kamu mau nikah sama aku? Aku harus jawab gimana? Aku bilang seharusnya ada seseorang. Namanya Yan Duoyo yang datang. Tapi kamu gagal sama dia. Aku cuma pengganti sementara buat dapat 100 yuan. Tapi aku punya tujuan lain. Aku mau aja kamu buat mulai dari nol bikin restoran. Tuluskan niatku? Kalau kamu masih nggak yakin, sekarang masih ada waktu. Sekarang kamu bisa bilang sama ayah dan nenekmu. Kalau setahun ini kamu cuma biasa-biasa aja di Shanghai. Itu baru omong kosong. Ziai Hui. Nenekmu minta 15 tian datang sebentar. Datang. Tolong. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kelihatannya cukup bagus. Kondisi keluarganya gimana? Lumayan. Bisnis. Bukan. Zaman sekarang masih ada yang nggak bisnis? Besok pagi keluar dari rumah sakit. Kamu datang antar nenek. Kata nenekmu, Senin kamu harus kerja lagi. Nggak usah repot-repot. Ayah. Paling lama 3 tahun. Aku akan bawa nenek ke Shanghai. Rumahnya udah dilihat. Kan kamu punya rumah? Beli rumah baru buat nenek. Kayaknya bagus juga. Ayah, kamu balik ke kamar dulu. Aku nanti jemput nenek. Ayo jalan-jalan sebentar. Oke, ayo. Nggak usah pegangin, aku jalan pelan-pelan aja. Aku pegangin aja, Zihui ngeliatin. Kalau nggak puas, semua usahaku sia-sia. Kalian kenal kapan? Pacar saya. Lalu siapa lagi yang bisa ditanya? Sudah lama, sekitar 7-8 tahun. Sekian lama ya? Ibu saya yang membawanya pulang.
Ibumu pernah bertemu dengannya? Bukan hanya bertemu, dia memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Bagaimana sifat ibumu? Jangan marah ya. Gadis yang menikah, mertua yang baik adalah berkah. Nenek. Setiap kali kami berdua ada masalah, ibu pasti yang pertama kali memarahi saya. Seolah saya bukan anak kandungnya. Kamu Saka Zihui? Saka? Dia? Jujur saja, Tentu harus jujur. suka, tapi bukan suka yang mati-matian. Hampir sama seperti orang biasa. Bagus, hidup itu harus sama seperti orang lain. Yang mati-matian itu tidak akan bertahan lama. Saya belum tahu pekerjaanmu apa. Apakah Zihui pernah makan di restoranmu? Dia bekerja di perusahaan. Dia terutama bertugas membimbing saya. Ambisi dia lebih tinggi dari saya. Kamu harus menasihatinya, gadis yang ambisius akan rugi. Hidup ini cepat berlalu. Muda dulu ambisi setinggi langit, tapi kalau dipikir-pikir, hal-hal yang dulu diremehkan ternyata lebih baik dari apapun. Nenek, We are. kita kembali ke kamar pasien yuk. Ayo jalan. Nenek Wu, mari cek tekanan darah. Nenek sore ini harus banyak istirahat, olahraga secukupnya saja ya. Nenek, mari kita cek tangan kanan. Kalian berdua pulang saja, nenek mau tidur sebentar. Nenek, malam ini mau makan apa? Datang ke Shanghai, sebaiknya coba 2 porsi xiaolong bao. Oke, saya akan bawa dari kantor. Di kantormu ada xiaolong bao? Tidak ada, saya lembur di kantor menyelesaikan laporan. Sambil mampir beli untuk nenek. Kamu temani Huyer ya. Oke. Nenek, kami duluan ya. Pacar kamu namanya siapa? Daoli. Tinggal di rumah. Belum menikah, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Aku baru saja bilang ke nenek tentang dia. Gimana? Nenek cukup puas kan? Aku sudah 3 kali datang, sekarang setuju gabung dong. Maksudnya apa? Terima kasih, besok nggak usah datang. Aku. Mobil ini harganya berapa? Sudah diasuransikan? Aku punya SIM. Sering nyetir waktu pergi bareng kantor. Kamu lapar nggak?
Kalau aku Zhao Zihui. Udah lama kerja sama-sama kalian. Zhao Zihui itu lulusan S2 manajemen bisnis. Ilmu yang dipelajari harus dipakai. Kamu bilang di gedung itu, semua lulusan S2 manajemen bisnis. Nggak bakal kelihatan hebatnya. Dia pasti yang paling menonjol di antara kita berempat, kan? Aku anggap kamu enggan lalu. Kamu anggap diri kamu lalat ya? Kamu bicara kasar gitu, mau mati ya? Aku udah lama nahan marah sama kamu. Aku udah berusaha sabar, kamu tahu nggak? Nggak ada sikap besar hati sama sekali. Aku nggak bisa lewat. Aku salah apa? Ya ampun, Aku salah apa sih? Kilya. Jelasin dong. Bukan. Kamu bikin aku pusing banget ini. Xiao, kamu itu utusan Tuhan buat bunuh aku ya? Bunuh aku aja, mobil apa sih ini? Siapa gini siapa? Zihui, kamu yang nilai deh. Ya ampun. Zihui, cepat, pergi. Pergi kemana? Udah, nggak usah banyak omong. Zihui, Xiao Guo, 15 tian. Apa? Apa yang terjadi? Aku anggap dia angin lalu. Angin lalu bikin mobilku. Kita berdua teman kan? Iya. Ini belum selesai. Belum selesai. Zihui, berhenti. Tunggu dulu. Kamu mau ngapain? Bisa atau tidak, kasih jawaban yang jelas. tidak bisa. Kenapa? Kita sama sekali tidak saling mengenal. Aku tidak perlu mengenalmu, kamu bisa mengenalku sebebasnya. Terima kasih untuk apa yang sudah kamu lakukan untukku. Buka restoran itu seperti dongeng belaka. Hanya bicara tanpa bertindak itu baru dongeng. Coba saja. Kalau mau coba, kamu saja yang coba. Mereka mencari kamu, kamu punya otak, mereka punya keahlian. Aku dan Zhao Song adalah koki resmi. Seberapa resmi? Goreng, tumis, rebus, masak, si cucumber, abalone, sang burung, tenderloin. Kamu mau buka restoran mewah atau warung pinggir jalan? Berapa investasinya? Investasi ribuan untuk buka restoran mewah, harus survei lingkungan sekitar. Survei tren masakan, survei gaya pelayanan. Koki tingkat atas baru bisa jadi andalan. Koki baru tidak bisa menopang bisnis restoran mewah. Warung pinggir jalan. Iya, yang cuma punya 5, 6, 7, 8 meja itu. Masak langsung, ekonomis dan enak. Sederhana, masak langsung di pinggir jalan. Makanan biasa juga harus bisa dibuat enak. Si cucumber dan abalone bukan anak kalian. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membuat rasa enak dari bahan biasa? Di sekolah, orang-orang bilang enak. Aku belum pernah mencoba. Coba saja. 15 ya. Kita tetap berteman saja, ya. Zhao Zihui. Kamu punya pemikiranmu, aku punya usahaku.
Yang penting pemikiranmu belum matang. Cuma impulsif karena semangat. Otakku setengah umur sudah panas. Menurutku tidak ada yang salah. Kalau aku tidak impulsif, aku tidak akan datang ke Shanghai. Kalau begitu, semua orang tinggal di Kampung Halaman. Seumur hidup kita tidak akan bertemu, kan? Otakku tidak pernah panas. Jadi harus dicoba. Tidak dicoba. Siapa tahu rasanya enak. Seberapa bagus? Coba dulu baru tahu. Saya sibuk, tidak ada waktu, masih harus lembur di kantor. Seharusnya dibalikan ke kamu. Hasil kerja kamu, saya tidak berhutang budi. Bagaimana ceritanya? Tabrakan seperti ini, berapa ganti ruginya? Ganti rugi. Perbaiki sendiri. Maaf, saya kayak Cengiz Chiles. Perbaiki sendiri. Mobil ini masih bisa jalan? Bisa terbang. Ganti radiator. Lampu kiri. Lamp view belakang. Ditambah cat dan perbaikan body, total 5.000. Mobil saya harganya berapa? 3.000. 3.000, 4.005. Begini ya, kita perbaiki radiatornya saja. Lalu lampu depan belakang diperbaiki, cat dan body tidak usah. 2.005. 3.000, minimal 3.000, kalau tidak mau ya sudah. Langgan. Ayo, tanda tangan di sini. Bro, kira-kira berapa lama mobil ini diperbaiki? Kira-kira 2 jam. Bisa lebih cepat? Mobil ini nanti masih perlu angkut barang. Baiklah, akan saya usahakan. Angkut barang. Kompor, tabung gas, panci, spatula, bumbu, bahan makanan. Mau angkut kemana? Ke sekolah. Saya pikir ini bukan disebut angkut, tapi mencuri. Kamu mau apa? Ini tidak perlu kamu urus. Besok sudah lulus. Kamu mencuri barang, bukan masalah hukuman lagi. Kamu tidak mau lulus? Malam ini saya kembalikan, tidak ada yang tahu kan selesai. Tenang saja. Apa yang difoto? Toko disewakan. Bukannya kamu tidak mau bantu orang? Bicara lain, hati lain. Benar-benar apa yang dibutuhkan datang, ukuran dan lokasinya cocok. Mau telepon bosnya? Tapi harganya belum tentu cocok. Bicaralah. Lihat, di sini banyak restoran kecil, pasti bisnisnya bagus. Ayo pergi. Serius nggak sih? Kamu pulang dulu, aku masih harus lembur di kantor. Halo, saya mau tanya, nomor 178 di sebelah mana ya? Di sini, di sini. Terima kasih ya. Permisi, apakah Zhao Zihui tinggal di sini? Siapa kamu? Saya LV Qian.
Di sini, tempat tidur mana yang punya Zihui? Yang ada jadwal rencana 3 tahun itu punya dia. Kamu bosnya Zihui di perusahaan? Ayah. Bukannya pemimpin perusahaan itu Yan Ruoyo? Sudah diganti. Yan Ruoyo adalah kepala departemen bawahan saya. Pemimpin besar. Zihui sekarang sedang lembur di kantor. Aku telepon dia biar pulang. Enggak usah. Ngobrol sama kamu sama aja. Ngobrol apa sama saya? Kamu sudah beli asuransi? Cuma baju segini doang? Ayah. Tempat ini bisa ditinggali? Saya manusia, Zhao Zihui juga manusia. Beli di pasar Hongqiao ya? Hei dia. Hati-hati keracunan timbal. Bos LV, Anda diutus perusahaan khusus untuk perhatian ke karyawannya? Mengenal Zhao Zihui. Kamu kenal Zihui? Kenal di perusahaan. Rumah ini saya tinggali setengah, kamu malah sudah kenal saya semua. Dia asalnya dari mana? Liaoning. Susah ya, makanya bikin jadwal rencana 3 tahun itu. Beli rumah di Shanghai, siapa yang belanja? Di atasnya sudah jelas-jelas tertulis, cari uang sendiri, beli sendiri. Naik jabatan dan gaji juga dia yang tentukan sendiri? Tentu kamu yang tentukan. Milik saya putus, belum sempat dijahit. Hidup begitu susah. Gak heran pengen naik ke langit. Bikin kesal banget. LV Qian ya? Yang mau saya katakan selanjutnya. Sepenuhnya tidak mewakili Zhao Zihui ya. Mau ngomong apa? Masuk pintu langsung pura-pura jadi ratu langit. Sekujur badan dai bungkus kilat tua kender. Mau pura-pura sampai ke langit ya? Kamu umur berapa? Berapa umurmu, berapa umurmu, berapa umurmu? 40 ya? Sudah tua. Pasti pakai kosmetik mahal. Kalau tidak, bagaimana pria bisa tertarik padamu? Jujur saja. Tidak ada gunanya, pria itu juga suka gadis cantik. Benar kan? Kenapa wajahmu jelek sekali? Apakah perawatan kecantikan berlebihan? Maukah aku rekomendasikan masker alami? Untuk detox. Lebih baik daripada produk mahal di salon kecantikanmu. Jauh lebih efektif. Ambil, ini untukmu. Jangan sungkan.
Apa ini? Sayal. Apa yang ingin kamu katakan? Masa merah. Aku di rumah kita. Aku ulangi sekali lagi, rumah itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu kenapa lagi? Aku pikir perkataanmu benar. Gadis muda dan cantik juga mengejar kebahagiaannya. Aku terlalu sempit. Masih belum bisa melupakan. Kedepannya Zhao Zihui hanya asistenku. Muda dan cantik itu kebenaran, kedepannya aku hanya atasanmu. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Bos Yan, Ziai Hui. Kemarin aku kirim pesan, kamu tidak membalas. tidak ada yang perlu dibalas. Maaf tentang rumah sakit. Bukan niatku. Tidak apa-apa. Ziai Hui. Bos Yan, kalau ada urusan bicarakan waktu kerja. Setelah jam kerja jangan telepon aku lagi. Ada urusan saja tidak bisa telepon aku, kamu asistenku. Asisten bisnis tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi. Aku juga ingin punya kehidupan sendiri. Nanti akan canggung. Zhao Zihui. Masakan pinggir jalan, bahan biasa, coba lihat keahlianku. Kamu gila ya? Makanan utama adalah kering goreng sapi, sayur satu. Sayur hijau atau bayam bilis satu. Kamu begini nanti ditangkap petugas. Jadi cepat pesan. Sayur hijau. Goreng biasa atau bawang putih? Goreng biasa uji keahlian, goreng biasa. Adonan ini minta tolong teman saya yang bikin, isiannya saya sendiri yang racik. 8 buah xiaolongbao Shanghai, 5 menit lagi langsung matang. Bawa pulang buat dicoba nenek. Pasti lebih enak daripada yang dijual di warung kecil.